Kang Deddy mengeluarkan satu resep ya yang mengatasi persoalan-persoalan kenakalan remaja ini yang terjadi di hampir seluruh negeri kita, ya, seluruh negeri kita. Nah, ini akan dikenang orang nanti Kang Deddy dengan satu model itu. Generasi ketiga sebuah kenegarian yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Channel Mutua Official sore ini akan bersama Profesor Masrul. Prof Masrul akan melihat lebih dalam terhadap fenomena kecepatan Kang Deddy Mulyadi mengambil tindakan di lapangan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Pak Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tokoh kita Pak Afrizal Mutua memberikan kesempatan saya untuk bisa menanggapi suatu fenomena yang baru di Republik ini, yaitu Pak Kang Deddy Mulyadi, seorang tokoh Jawa Barat, dan kemudian berkecimpung dalam dunia bisnis, mungkin dunia politik, akhirnya di Bupati Purwakarta ya, dan anggota DPR, dan sekarang mendapat kesempatan, mendapat amanah memimpin Jawa Barat, merupakan provinsi yang terbesar dan terpadat. Dari cara beliau menyampaikan gagasan, kecepatan dia melakukan tindakan, saya memang cukup terpesona melihat dia. Ada dua yang saya lihat, yang saya tertarik. Pertama, ketika dia kedatangan tamu adalah dua bayi kembar siam melengket, dibawa oleh bapaknya dan oleh lurahnya dari selatannya Jawa Barat. Nah, ketika itu kecepatannya melihat dan dia memutuskan untuk membantu, segera menghubungi Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin dan ahli bedah anaknya. Dan dia segera memberikan berbagai, walaupun itu adalah instansi vertikal Hasan Sadikin, bukan di bawah dia, tetapi dengan gaya dia melakukan pendekatan itu, akhirnya dia setuju Hasan Sadikin melaksanakan satu kerja bakti yang baik, yang menanggung biaya besar, itu memisahkan dua anak yang kembar siam tadi. Ini sesuatu yang menurut saya, kalau pemimpin begitu cepat melihat penderitaan seseorang dan menyelesaikan suatu masalah, tentu ini sangat pas sekali di tempat kita, yang mana sebagian besar yang kita masih miskin. Malah sekarang dari data Bank Dunia, kemiskinan Bank Dunia, kita menduduki ranking kedua. Tentu banyak persoalan-persoalan lain yang ada, persoalan pekerjaan, persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, pertanian, dan akan banyak. Oleh karena itu, memang pemimpin fokus menyelesaikan persoalan itu dan cepat mengambil satu tindakan agar bisa menyelesaikan. Itu yang pertama yang saya lihat pada Kang Deddy. Kedua, ketika dia sedang, ya saya lihat di siarannya, adalah ketika dia menyelesaikan persoalan banyaknya jalan raya yang tanggung jawab provinsi yang tidak baik di Jawa Barat. Akhirnya dia duduk bertiga dengan Kepala Dinas Pendapatan, dengan Kepala Dinas PU-nya. Nah, ketika itu dia minta pendapatan, berapa besarnya pajak kendaraan bermotor yang masuk ke wilayah itu. Dari mana saja sumber-sumbernya. Sehingga waktu saya tidak salah tangkap, pendapatan di Spenda di bidang pajak dan balik nama itu hampir 3 triliun setahun. Nah, ketika langsung beliau menyelesaikan dengan PU-nya, berapa kebutuhan kita untuk rehab jalan setahun? Hanya butuh 1,5 triliun. Maka dia katakan, selesai saja itu persoalannya. Yang merusakkan jalan kan mobil. Maka wajib mobil dari pajaknya itu tujuan kita mengambil pajak kan untuk persoalan-persoalan tadi. Bukan kita gunakan untuk yang lain.
Tapi skala prioritasnya adalah pada jalan yang bisa dinikmati oleh semua rakyat. Kalau jalannya rusak, rakyat akan sengsara dan akan menyesal dia kepada penjabat yang tak mengurus jalan raya ini. Karena ini adalah nadi, urat nadi bisnis, urat nadi kehidupan, dan seterusnya. Dan sehingga dia perintahkan kita alokasikan separuh dari pajak mobil kendaraan ini untuk kepentingan merehabilitasi. Tidak ada yang di bawah kekuasaan kita yang tidak kita urus jalannya. Kalau nanti yang pusat, maka pendekatan kita ke pusat pula menyelesaikan ini. Sehingga akhirnya jalan raya di wilayah kita itu terawat dengan baik. Nah, ini saya memang sangat merindukan orang secepat itu. Saya sangat menarik pemimpin yang begitu cepat persoalannya dan mencarikan solusi yang begitu cepat pula. Tetapi tentu mestinya Kang Deddy sudah ada orang-orang yang mengawal dia di bidang persoalan hukum agar tidak terjadi hal yang tidak baik. Tapi saya yakin karena beliau berpengalaman 2 periode ya, tidak salah saya di Purwakarta sebagai bupati dan anggota DPR RI dan pernah jadi wakil bupati dan seterusnya. Tentu, dan dia aktivis dari mudanya. Tentu dia sudah bisa paham bahwa ada ganjalan-ganjalan yang akan menyebabkan dia akan menjadi masalah. Nah, itu satu. Yang kedua, tentu dia perlu ada tim kuat melihat persoalan ini agar memang cepat dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan. Kadang-kadang kita ini cepat, tapi menimbulkan satu komplikasi di dalam penataan administrasi kita. Dan kemudian saya berharap beliau berjalan dengan lurus terus dan mendapat teman-teman, para penjabat yang memang sesuai dengan dia, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dikategorikan yang negatif dalam tata kelola pemerintah daerah Jawa Barat. Kang Deddy tidak ada niat seperti itu, dan dia memang lurus untuk kepentingan membangun di mana dia diberi amanah oleh rakyat untuk suatu daerah. Semoga Kang Deddy bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Fenomena Kang Deddy, dia banyak melihat masyarakatnya itu miskin. Dia mengatasi, katakanlah itu tidak boleh wisuda-wisudaan, karena onjol banyak meminjam, akhirnya miskin. Sudah itu bagaimana dia bisa cepat berobat, dia tangani. Kira-kira fenomena ini di Prof yang sudah berpengalaman sebagai memimpin lembaga yang cukup besar, YARSI Sumatera Barat, dengan rumah sakitnya tersebar di seluruh Sumatera Barat dengan 7 rumah sakit besar. Kira-kira Prof bisa melihat kondisi tingkat kepekaannya terhadap kesejahteraan rakyat. Kang Deddy memang sejak dari awal saya amati memang tentu orientasi adalah persoalan kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat. Inti kita menjadi penjabat publik adalah persoalan kesejahteraan masyarakat. Ya kan? Berikan dia satu, keamanan. Kedua, berikan dia lapangan pekerjaan. Ya, kalau petani, hasil pertaniannya bisa dipasarkan dengan harga yang layak. Jangan nanti ketika dia petani, harganya mahal, setelah dia panen, harganya murah, rugi dia. Nah, jadi persoalan kemiskinan adalah persoalan dunia. Ya, sudah setua manusia ini kemiskinan ini. Dan akibat dari kemiskinan, rantainya memang panjang akibatnya. Pertama, tentu dia persoalan makannya akan terganggu. Masalah terpaling yang terganggu pada makan pada anak-anak. Oleh karena itulah kita hampir 21% anak-anak balita kita kekurangan gizi yang kita sebut saat ini, dulu namanya gizi buruk, saat ini namanya adalah stunting. Karena dialah kekurangan gizi yang kronik. Dan dampak panjang daripada stunting ini tentu sangat besar sekali. Sampai kepada usia tua nanti, usia atas 40, ada yang disebut dengan penyakit kronik degeneratif. Kanker, diabetes, ya, kemudian stroke, dan seterusnya. Jadi memang banyak. Nah, oleh karena itulah, semua negara fokus sekarang bagaimana mengentasan kemiskinan itu. Dan kita pun sudah melaksanakan dengan zamannya Presiden Soeharto. Dan terus-menerus kita lakukan macam-macam. Ada dulu namanya Impres Desa Tertinggal.
Kemudian sekarang ada kemiskinan dengan Pak Jokowi juga begitu kita lakukan dengan semuanya. Nah, namun persoalan terbesar yang kita hadapi, jumlah orang yang miskin itu proporsinya tidak banyak juga kita bisa menyelesaikan. Ya, dan kemudian persoalan pada Jokowi jalan pintas dilakukan mereka dengan pembagian sembako, bukan menyebabkan dia berminat untuk keluar dengan itu dengan sembako. Yang kedua adalah mungkin muncul lagi persoalan lain dengan pinjaman online, dengan judi online. Judi ini sudah setua masyarakat di Indonesia, sudah lama ke judi. Nah, dengan judi ini makin terlilit ya dengan persoalan utang dan seterusnya. Saya banyak melihat ketika orang-orang datang menagih utang, dia hilang. Itu aja kita, baik perempuan maupun laki-laki sekarang sudah terlilit pada bagian bawah itu dengan utang. Nah, tentu ini persoalan-persoalan yang mesti diselesaikan secara komprehensif di negeri. Kenapa Pak Deddy melakukan itu? Karena jumlah beliau itu kalau saya tidak salah, penduduk terbesar Indonesia terletak pada Jawa Barat. Dan porsi penduduk terbesar tentu akibat porsi terbesar dari kemiskinan juga di Jawa Barat. Apalagi di Jawa Barat sering juga kena masalah bencana dan segala macam. Nah, tentu ini menjadi tugas pokok yang berat bagi Kang Deddy ya, untuk menyelesaikan persoalan rantai yang saling berkait. Kemiskinan, akibatnya kesakitan, kesakitan akhirnya kemalaratan, dan terus menerus. Dari bapak ibu yang miskin, melahirkan anak yang miskin, dan seterusnya. Jadi, kita harus cari bagaimana memutus rantai kemiskinan ini. Nah, salah satu tawaran dunia adalah dengan pendidikan. Nah, tapi di pendidikan tentu ada pula pihak-pihak yang mau peduli untuk itu. Sehingga anak-anak memang mendapat pendidikan yang baik. Ya, sehingga dengan baik dia akan keluar dari rantai kemiskinan itu. Nah, itu yang kita harapkan dengan ini ya, dengan Kang Deddy, bagaimana memperlihatkan status kemiskinan ini, dan kemudian kalau orang tuanya masuk dalam rantai, bagaimana anaknya kita harus lepaskan dari rantai itu dengan pendidikan yang baik. Nah, disinilah mungkin Pak Deddy cukup mengadakan umpamanya talent scouting anak-anak pintar yang mesti dibantu oleh negara, oleh Pemda untuk memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang baik. Kalau di tempat rumah tangganya juga, dekat kampungnya juga sekolahnya tidak baik, maka dia tidak akan terangkat kelasnya. Jadi saya berharap, menurut saya itu yang menjadi pemecahan rantai kemiskinan yang sudah lama menjadi persoalan dunia. Ya, nah tapi kita bisa contoh, India bisa keluar dari itu. Ya, sehingga India sekarang bisa masuk ke negara yang sudah cukup maju, ya, karena dia bisa mengeluarkan rantai itu. Untuk meningkatkan kualitas, saya lihat adalah program Pak Deddy tidak hanya kualitas pendidikan, tapi adalah kualitas perilaku. Ya, orang terdidik tapi tidak berperilaku baik itu merusak juga. Nah, oleh karena itulah Kang Deddy agak sedikit ekstrim dia mencoba melihat anak-anak yang suka tawuran, anak-anak yang muda yang suka dengan balap-balap mobil yang begini, yang memungkinkan keresahan dari masyarakatnya, beliau mencoba membawa ke barak militer. Dari sisi teman-teman yang HAM anak, ini bagi dia adalah pelanggaran HAM. Tetapi kalau kita biarkan itu menjadi persoalan parasit bagi masyarakatnya, masyarakat akan terniaya tiap sebentar tawuran, tiap sebentar ribut, tiap sebentar begini. Si anak juga akan menghasilkan watak yang tak beres. Jadi menurut saya, langkah yang Bang Deddy ada positifnya. Asal memang Kang Deddy dengan tentara itu sudah mempunyai platform yang jelas bagaimana memberikan karakter. Bukan dengan pendekatan kekerasan akhirnya cedera. Ini perlu hati-hati. Cedera nanti sampai anak yang pingsan, anak yang tidak sadar diri, ini cedera tadi akan jelek. Ini perlu diingatkan dalam bara itu sendiri. Tetapi kalau kita biarkan, itulah tadi kerusuhan terus. Anak tidak semakin baik, masyarakat makin terganggu, maka kita coba melakukan negara hadir membina mereka. Artinya orang tuanya tidak mampu. Masyarakat sekitar tidak mampu membinanya. Ya, maka dia sebagai pemimpin mencoba cara negara hadir untuk membina anak-anak ini
agar dalam pembinaan itu nanti bisa dia berubah. Namun saya paham ya, membina karakter ini makan waktu. Ya, mungkin Bang Deddy letakkan Bang Deddy minta 15 di satu bulan, tidak cukup mungkin. Ini perlu ada pemantauannya. Nah, disinilah peran orang tua, peran guru, dan peran pemuka masyarakat di kampungnya betul-betul tidak muncul lagi hal-hal seperti itu, sehingga tidak berkali-kali anak-anak harus masuk bara militer. Karena masuk bara militer juga membutuhkan biaya yang besar itu. Tidak sedikit, makanlah, segala macam pasti keluar. Saya tidak tahu sekarang dari mana anggarannya itu. Ya, apakah APBD-nya keluar dengan itu atau enggak? Nah, satu. Ya, oleh karena itu, cara dia mengatasi tingkah laku generasi muda itu sesuatu yang hampir tidak pernah saya lihat di berbagai wilayah. Atensi beliau. Ya, beliau bisa melakukan seperti itu. Nah, tinggal lagi menatanya bersama dengan orang-orang yang ahli tentang hak azazi anak agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Dan yang kedua juga mengawal di bara militer tidak terjadi pula nanti ada anak-anak orang meninggal dalam itu. Ya, sebab ini adalah tugas militer mendidik militer ya. Di sini adalah tugasnya mendidik anak-anak yang nakal tidak lagi nakal dia. Nah, saya pikir efek samping inilah yang perlu kita jaga. Sebab satu saja yang timbul meninggal, ini akan ribut pula di Indonesia. Nah, ini perlu dijaga dan kemudian perlu dikawal apa yang dikerjakan oleh teman-teman di militer agar betul-betul dan dia punya panduan yang benar bahwa ini bukan prajurit yang masuk, tetapi anak-anak. Dan kalau bisa saya sarankan, ini perlu didamping oleh ahli psikologi anak. Supaya nanti bisa kita tidak hanya perilaku, itu kan dasarnya psikologi, jiwanya bisa dilakukannya. Dan perlu melibatkan alim ulama, Pak. Alim ulama yang akan memberikan pandangan. Jadi memang pembinaan itu integratif. Tidak mungkin diserahkan saja kepada militer, tetapi tanpa kita melibatkan pihak lain. Nah, sehingga kalau itu terjadi, tentu kita berharap maka Kang Deddy mengeluarkan satu resep ya yang mengatasi persoalan-persoalan kenakalan remaja ini yang terjadi di hampir seluruh negeri kita. Ya, seluruh negeri kita. Nah, ini akan dikenang orang nanti Kang Deddy dengan satu model itu. Tapi memang dijaga benar dengan satu sistem, ditulis benar dengan ahlinya, buku panduannya, dan itu dipelajari oleh, dikawal para militer ini tidak timbulkan. Saya pikir demikian.